Hai sahabat seperjalanan, jumpa lagi di Insight, podcast yang dipersembahkan oleh Points of View Indonesia. Dan kali ini bersama saya, Sanjaya sebagai host Anda. Kita akan membahas tren terkini di dunia people development, menyajikan ragam insight bagi Anda, para profesional coach, trainer, human capital practitioner, dan siapapun Anda yang melakukan aktivitas di bidang pendampingan dan pengembangan manusia. Dan di season 1 episode 3 kali ini, kita akan membahas tentang head and heart leadership with coaching technique, atau simpelnya kita mau ngomongin gimana sih jadi seorang pemimpin menggunakan kepala dan menggunakan hati dengan coaching teknik. Nah, ini seru ya buat para leader dimanapun Anda berada. Dan kali ini bersama narasumber kita, ini sahabat saya sejak lama, namanya Bro Henry Raharja. Halo Bro Henry, selamat pagi. Halo Kak J, apa kabar? Baik. Udah lama banget gak ketemu kita ya. Lama banget, padahal kita ini roommate ini sahabat seperjalanan. Betul. Dulu waktu kita training ya. Oke. Bro, aku kenalin dulu ya, Henry ini adalah seorang komisaris perusahaan gede banget gitu ya. Nggak usah aku sebutin gitu ya, banyak banget. Lalu dia seorang professional coach gitu ya. Lalu dia, aktivitasnya healing, coaching, lalu juga banyak aktif di masih di ini ya, sosial juga ya, Bro. Betul, masih banyak banget di sosial. Yes. Oke, dan kali ini Henry akan ngobrol bersama kita, sahabat seperjalanan. Kita akan ngobrolin bagaimana Bro Henry sebagai seorang komisaris. Ini aku dengar, bayangin ya, seorang komisaris masih mau melakukan coaching. Ini bukan seorang HR loh ya, seorang komisaris masih mau melakukan coaching untuk ini bawahannya gitu, staffnya. Ini menarik nih, Bro. Ceritain dikit ya, movementmu yang kamu lakuin terjun di dunia coaching. Why? Seorang komisaris sampai mau melakukan coaching untuk timnya di perusahaan. Oke. Baik. So, thank you atas kesempatannya juga. Pada intinya sih ini sih, Kak J. Aku kan baru selesai dari sekolah coaching gitu ya. Selesai sekolah coaching dan kan diminta untuk practicing juga nih. Practicing ke siapa? Aku pernah pikir-pikir. Wah, tapi kan aku banyak karyawan juga nih. Langsung aja deh practicing aja ke karyawan gitu kan. Itu salah satunya ya, itikadnya. Tapi tentunya kan kita kan mesti approach-nya secara profesional ya. Jadi aku benar-benar approaching dulu direksinya, memperkenalkan tentang coachingnya pada direksinya, lalu ya benar-benar meminta secara formal aku menjadi kayak kayak internal coach dan mendapatkan satu list of karyawan. Ya awal-awal mah rencana mah paling cuma di 4 atau 5 gitu ya. Dikasihnya 13 coba. Oke. Langsung 13 karyawan gitu kan. Tanggung ini ya. Mumpung komisaris mungkin betul. Mungkin komisaris ini ada kesempatan nih, udah deh kasih aja. Benar level-levelnya tuh dari manajer sampai supervisor gitu kan. Langsung diterjunkan. Oke deh, ya udah jabanin aja lah 13 sih. Tapi akhirnya ya gitulah, seru juga sih. Mulai dari perkenalan, awalnya aku banyak sekali tuh supervisornya, apalagi supervisor ya, manajer mungkin aku udah tahu gitu ya. Supervisor nggak pernah ketemu sama sekali gitu ya di kantor atau apa. Akhirnya akhirnya coaching gitu selama 6 sesi ke depan. Dengan siapa? Dengan Pak Komisaris gitu. Iya, itu mereka tuh awal-awal tuh kaku banget. Awal-awal perkenalan, ayo saya harus benar-benar harus ngulang-ngulang. Saya di sini sebagai coach Anda, bukan sebagai komisaris. Itu harus diulang-ulang terus. Oke. Ini jadi menarik nih. Tapi aku dapat dari awalan ini aja, seorang komisaris masih mau belajar coaching, dan rata-rata kita belajar lalu nggak praktek kan. Ya udah, ilmu banyak, tapi kamu langsung praktekin gitu loh, ya. Dan apa sih dampaknya emang ada buat timmu ketika coaching gitu, Bro ya? Ada. Jadi buat aku sendiri gitu ya, pertama-tama belajar coaching di coaching school aku itu, aku sendiri pun merasakan dampaknya untuk diri sendiri. Jadi
Biasa ya kalau coaching itu kan kita harus mendengarkan sepenuh hati juga ya, mendengarkan secara terbuka dan being 100% present gitu ya, hadir gitu. Itu aja udah melatih gitu loh. Buat aku sendiri dalam hari-harinya aku, dalam aku berusaha itu pun udah memberikan dampak. Terus berkomunikasi sama karyawan, ini bukannya coachingnya ya, benar-benar cuma berkomunikasi sama karyawan aja udah agak berbeda. Aku udah lebih kenapa, menapa, apa ya, mulai bertanya-bertanya, bukan hanya menginstruksikan saja gitu kan. Kenapa ini, Ya. kenapa gini, udah berubah juga sendiri. Nah, dampaknya tapi kalau secara coaching ya, secara kalau memang diatur, kalau aku waktu itu kan 6 sesi ya per orang itu, dampaknya sih buat aku sih luar biasa. Jadi satu, yang dari tadinya nggak kenal karyawannya, jadi benar-benar lebih terbuka. Saya bisa apa adanya sama mereka, dan mereka juga bisa apa adanya ke saya, ya. Terus ada kedekatannya. Awalnya mungkin dingin-dingin, aku juga nggak gitu, agak-agak bingung gitu ya, awal-awal gitu ya, untuk aku harus gimana ya, gitu ya. Sampai sekarang tuh kalau ketemu di kantor ataupun di pabrik itu tuh ya sapa-sapa aja, hehehe gitu. Yes. Dan benar-benar ngerasain ngalir aja gitu. Jadi kayak apa ya? Bukannya cuma head ya. Kalau tadi kita ngomong head and heart Ya. communication gitu ya, bukan hanya di atas pikiran saya bisa berkomunikasi sama orang itu, tapi sekarang udah lebih ke heart to heart communication aja gitu, Ini nyantai. artinya ini ada engagement ya, ada bonding jadinya ya. Aku jadi lebih dekat. Ini nggak cuma masalah kerjaan di kepala, tapi juga lebih dekat dengan hati. Gimana Betul, komisarisnya nyenggol aku langsung gitu kan ya? betul, Itu betul. bikin keder nggak sih untuk ini kan jadi role model untuk leader yang lain di organisasimu? Ada dampaknya nggak? Betul. Ya ini justru aku komen-komen sedikit sih. Jadi aku di satu organisasi aku yang aku sering ikut ya, kita emang diminta gitu ya, sebagai leader gitu ya, diminta untuk melakukan dua hal. Satu adalah relationship, Yes. membuat hubungan. Satu relationship dengan karyawan ataupun dengan tim kita dan lain-lainnya. Satu lagi untuk challenging. Nah, kalau hanya dengan relationship saja gitu ya, pure hanya relationship, itu perusahaan nggak kemana-mana juga tuh. Karena terlalu kedekatannya, kartu haknya terlalu Nggak banyak jadi gitu ya. perusahaan, jadi warung kopi. Ngobrol aja kan, atau cuman ya apa, nggak ada satu drive untuk Yes. maju gitu. Tapi kalau hanya challenge aja, hanya menantang, ayo apa ya, ayo harus kasih result, harus kasih goal harus tercapai apa itu juga nantinya pada breakdown semua. Karena semuanya akan merasa tertekan apa segala gitu. Nah, emang saya waktu itu juga diminta untuk balancing gitu ya antara relationship dan juga ditantang. Kalau di mana mereka lagi breakdown, oke, kita masuk lagi ke relationship, kita lagi pendekatan lagi heart to heart-nya. Kalau udah mantep nih, mulai bisa aja tantang dikit-dikit, udah pakai head-nya nih, goals-nya tetap aja harus ada terus, dan gimana caranya menantang mereka. Nah, kalau breakdown lagi, relationship lagi, bolak-balik gitu aja. Jadi balance ya. Dan Uh-uh. ini para leader jadi lihat contoh nyata, bener nggak? Ini Ya, role model. Oke. Menarik ya. banget, bro. Aku jadi ngebayangin begini. Seorang komisaris tiba-tiba, nggak tahu tiba-tiba atau enggak ya ini bahasanya, tapi terjun gitu ketemu staff, kan mereka pasti keder gitu loh ya, pasti wow, Ya, terus nggak bisa ngomong mungkin gitu ya, bisa jadi diomongin yang bagus-bagusnya doang kali gitu ya, terus ya betul, nyimpen gitu. Nah, betul. mau tanya nih, resepnya apa supaya dirimu sejenak bisa apa ya, pindah topi sebagai komisaris leader yang biasanya kan kalau apa ya, ya tadi kamu bilang nasehati, instruksi gitu kan, sementara coaching kan partnership ya. Betul. Gimana caranya dirimu bisa hadir 100% jadi partner yang setara dalam percakapan coaching? Betul. Jadi emang benar sekali, banyak banyak kejadian banget ya, apalagi awal-awal gitu. Jadi mereka tuh ketika aku bertanya gitu kan ya gaya coaching kan bertanya gitu ya. Itu gaya mereka jawab juga melapor ke Iya, iya, iya. atasan gitu kan ya. Ya Pak, saya sudah begini. Oke. Terus jadi aku juga harus ya ngulang lagi. Ini bukannya kalian untuk melapor saya. Sekali lagi saya bukannya sebagai komisaris. Itu aku ulang ulang terus gitu ya. Tapi ini adalah coaching. Saya ingin menggali janganlah semuanya apa dipikirkan di otak, udah di prepare apa kayak gitu.
coba come dari heart-nya kita gitu ya. Nah, itu sering kali sih yang terjadi. Dan mungkin teknik yang lebih apa ya, yang aku bawakan ya, aku gunakan itu satu adalah mimicking. Jadi orangnya Hmm? seperti apa ya, aku juga ikut seperti apa gitu kan ya. Dia Hmm. ngeleng-ngeleng, aku juga ya udah ngeleng-ngeleng dikit gitu. Magic mirror ya, Matching supaya mirroring sama ya. gitu supaya sama, supaya dia juga comfortable. Yang penting kan kita mau minta mengajak mereka untuk lebih comfortable. Jadi Hmm. jangan ada persepsi. Kan oke, persepsi mereka udah jauh gitu ya. Komisaris sama Ya, saya, apalagi yang supervisor gitu ya, jauh banget itu, ya, ya. itu kan ya. Ada 3 level di tengah-tengahnya gitu. Itu aja udah jauh gitu. Nah kita gimana saya menyamakan persepsinya ya? Kita mirroring, kita mimicking, terus udah gitu saya juga ganti cara cara ngomong saya, nggak yang mungkin secara komisaris yang kaku, agak kaku ataupun apa. Ya benar-benar kadang-kadang ya pakai lu gue kalau perlu gitu ya. Ya semuanya lah gitu. Supaya kita benar-benar bukan menurunkan ya, tapi menyamakan diri kita sendiri sama dia. Bukan merendahkan diri, tapi supaya orang jadi nyaman kan jadinya. Betul, betul. Yes, yes. Nah, keren-keren ini nggak gampang loh. Butuh berapa lama dirimu sampai, nggak cuma dirimu, pasti mereka juga ya. Berapa lama bisa sampai akhirnya nyambung? Pada akhirnya sih ya, yang pentingnya sih setelah 6 sesi gitu ya, mereka tuh benar-benar satu berterima kasih banget gitu ya, punya kesempatan ngomong sama komisaris dan bisa ngomong apa adanya sama komisaris itu buat mereka tuh luar biasa gitu loh. Oh, wow. Awal-awalnya takut gitu kan, tapi mereka bilang thank you loh Pak, selama 6 sesi ini aku bisa jadi saya sendiri dan benar-benar terbuka untuk sama Bapak gitu. Itu aku sekarang aja sampai merinding. Sekarang aja merinding lagi nih. Itu satu yang luar biasa buat saya. Wow, wow, mantap. Ini langsung ya jadi contoh buat para leader. Henry langsung cerita juga resepnya. Jadi ini nggak abal-abal ini ya. Jadi kasih coaching beneran, turun lapangan beneran, dan nyamain biar setara. Itu tantangan ya teman-teman. Tadi Henry ngasih resep matching mirror dulu, samain mimicking, samain gestur gitu ya, bisa jadi ya. Iya, Oke, samain bahasa lu gue kalau memang lu iya, gue. Oke, betul. sehingga mereka lama-lama nyaman. Dan tadi dampaknya tadi udah diomongin. Keren banget. Sampai, wow, thank you Pak. Bisa deket Iya, gitu ya, bisa curhat. Oke, oke, oke. betul, betul. Menarik, menarik bro. So, aku penasaran nih. Ada tools yang kau pakai kah? Atau hanya ngobrol atau bagaimana? Tools yang aku pakai ada beberapa kali sih aku ya biasanya kalau teknik-teknik coaching gitu ya, teknik coaching itu kayak metafora, apa itu aku pakai. Aku juga pakai points of view. Jadi kadang-kadang aku pakai Points of kartu, view kepake aku pakai juga. kepake. Nggak boleh nggak pakai kalau Nggak points of boleh view nggak sih. pakai, Nggak boleh wajib, nggak pakai wajib. kalau points of view. Iya, karena terus terang ya dengan ya foto-foto ya yang dari points of view itu sangat mudah untuk mereka apa ya mendapatkannya. Ya, Jadi satu kali pun juga aku memberikan training. Jadi setelah coaching ini, setelah coaching dalam waktu coaching itu, aku juga pernah turun sekali dan memberikan training kepada karyawan. Ini karyawan itu sampai level bukan supervisor lagi ini mah, tim regu kali ya. Soalnya di pabrik. Jadi di mereka bawah tuh lagi itu benar-benar berarti. hanya lulusan SMA, malah ada yang mungkin nggak lulus SMA kalau salah juga. Itu aku memberikan training pakai Podsofio. Tapi mereka dapetin. Karena ya benar-benar Points of View itu kan satu tools yang mudah ya, mudah dan juga gampang dimengerti. Foto 1000 kata, kita eksplorasi dari fotonya segala gitu, mereka dapetin loh. Ya, Iya ya, di dan coach, mereka nggak ngerasa kayak coaching yang resmi banget ya, jadi dengan gambar kayak betul, kayak mainan juga, padahal itu betul, gali dalam dengan lewat gambar ya. betul, betul, Oh, menarik, betul. menarik, Mas Bro. Jadi waktu Dan coachingnya aku dengar, ya, gimana gimana? nggak waktu coachingnya itu ya aku bawain mereka isinya, oke coba ambil gambar. Aku waktu itu pernah sekali Zoom misalnya gitu ya, aku bawa mereka ke online game-nya kita, mereka cari gambar sendiri, apa yang kira-kira represent mereka hari ini. Bahasa Inggrisnya aja mungkin mereka nggak ngerti gitu ya, tapi ya oke, fokus aja ke fotonya aja lah, gue bilang gitu kan. Gambar, Dapat, dapat kok, gampang. dapat ya. Artinya buat Anda yang merasa bisa nggak sih Points of View dipakai, bisa ya. Ini Henry udah Bisa, buktiin di perusahaannya. bisa. Keren, keren banget. Dan Henry ini, sahabat seperjalanan, ini rekan saya waktu kami belajar di level 3. Dan sekarang dia udah di level 4 gitu ya. Saya mikir orang kalau level 4 itu udah
udah ngawang gitu loh kakinya. Ya kagak lah. Udah ilmunya lebih mantap lagi. Aku curious ini ya, apa sih yang mendorongmu? Ini kan masalah sebuah proses belajar, seorang komisaris masih mau terus belajar gitu. Level 4 lagi, ke luar negeri, harus nyepi gitu kan. Dan waktu itu di Polandia ya. Betul, di Polandia. Nah, apa semangat yang mendorong dirimu untuk ngambil sertifikasi coaching tools ini? Coaching tools gitu loh gitu. Sampai level 4 ke luar negeri. Semangatnya apa gitu loh yang mendorong? Ya. Terus terang yang paling mendorong buat aku sih adalah aku ingin membekali diri lebih banyak lagi untuk bisa memberikan lebih banyak lagi pada orang lain. Itu yang utamanya. Terus terang sih di level 4 aku juga sekali lagi biasa ya, kayak Juni-Juni gini, aku juga mendapatkan lebih banyak pada untuk diri aku sendiri gitu ya. Dikupas-kupas, dipetek-petekin satu persatu, lebih mengenal diri. Karena emang level 4 itu apa ya, salah satu yang benar-benar digodoknya itu just to be an art of being me. Kita benar-benar kayak mengetahui kita sendiri bagaimana dan benar-benar untuk embrace atau ya menerima kita diri sendiri apa adanya. Yang mungkin yang kurang baik, yang sudah baik, yang sudah sangat baik, yang masih buruk lah, kita terima aja. Karena itu adalah bagian dari kita sendiri. Dan inilah yang yang menjadi satu toolsnya kita juga gitu ya untuk show up, untuk memberikan pada orang lain gitu. Jadi yang buruk-buruknya kita juga nggak usah kita tutup-tutupin. Buruk-buruknya saya gitu ya, nggak usah tutupin juga kepada orang lain gitu. Jadi itu sih yang aku bawakan bawakan sejak L4 dan juga saya udah mulai aplikasikan di perusahaan saya juga. Ini sedikit teaser ya untuk gitu. para sahabat seperjalanan. Kalau yang mau belajar points of view ini bukan masalah kita nggak cuma belajar tools, tapi sebetulnya ini kayak ngupasin diri ya, Hen ya. Jadi ngupasin diri, membekali gimana diri. Kita mau jadi berkat untuk orang lain kalau kita sendiri nggak perbaiki diri kita nggak ngerasain jatuh bangunnya. Dan itu terjadi di points of view. Betul. Jadi silahkan buat yang mau belajar points of view, ada Henry di sini, ada banyak teman-teman points of view yang saya pendampingi Anda. Oke. Henry, thank you banget. Ini keren banget ya. Sayang waktu kita terbatas ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita cuma setengah jam ngobrolnya, tapi semoga teman-teman sahabat seperjalanan Insight dapat inspirasi dari dirimu, gitu bahwa leading, jadi leader dengan kepala, tapi juga dengan hati supaya ada engagement dan bisa bergerak gitu ya dengan coaching. Ini menarik banget. Thank you banget Henry sudah hadir di Insight. Thank you hatinya juga Kak Jay. Yes, thank you. Ini energi buat aku pagi-pagi dan buat para sahabat seperjalanan ya. Sebelum mereka mulai kerja ini habis ini jam 9. Iya. Dan thank you banget. Aku sebelum kita tutup ini, dari semua proses ini kalau mau dirangkum dan insight apa yang ingin kamu sampaikan atau aku dulu ya sebelum dirimu close. Aku belajar ini ya, leading with heart and head. Kamu tadi ngomong aku perlu membekali diriku dulu sebelum aku nanti bisa berbagi dengan orang lain. Itu kena banget di aku. Artinya thank you. Ya, ini masalah leading bukan cuma di atas ya, kita juga grow bersama yang kita leading, kita dampingi, kita pimpin gitu kan. Thank you banget. Kalau dirimu, insight-nya apa, Bro? Kalau buat aku ini insight-nya lebih ke arah yang heart to head itu aja sih. Ketika kita leading itu jangan selalu pakai head ya gitu ya. Pakai heart-nya juga. Yang tadi aku bilang relationship dan challenge itu harus berbarengan. Dinyatakan baru benar-benar perusahaan saya sendiri ngerasain lah perusahaan itu lebih maju ya. Nah, karyawan juga lebih tertantang dan yang pentingnya adalah bukan cuma tertantang doang tapi stay gitu ya di dalam perusahaan, maju terus bersama-sama karena kita mengkombinasikan antara head sama heart. Itu aja sih. Relationship dan challenge. Jangan lupa Anda leader ya, kita harus tetap kasih challenge gitu ya. Betul. Thank you. Dan sahabat seperjalanan kalau Anda sendiri silahkan
hening sejenak, rasain apa insight yang Anda dapatkan setelah dengerin Henry di podcast Insight kita pagi ini, ya. Dan tentu saja kalau sudah dapat insight, Anda pasti kangen. Nantikan episode selanjutnya di podcast Insight, persembahan dari Points of View Indonesia, yang membahas tren terkini di dunia people development, serta menyajikan ragam insight buat Anda, para profesional coach, trainer, human capital practitioner, dan Anda yang melakukan aktivitas pengembangan manusia. So, buat Anda juga yang mau belajar Points of View, pantengin IG-nya bisa di Points of View Indonesia, atau di website-nya juga ada ya, Hen ya? Betul. Atau pantengin juga IG-nya Henry, di mana Hen? IG-nya? Aku di hw.raharja IG-nya. hw.raharja. Walaupun nggak terlalu aktif juga sih di Instagram aku atau biasanya. nanti lihat aja Henry lalu dijawab Iya, gitu ya. betul. Oke, terima kasih Henry, terima kasih sahabat seperjalanan. Sampai jumpa di Insight episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Yuk, Oke. kasih. Terima kasih Henry.